Ya, cukup panjang ya perjalanan untuk sampai di sini. Pastor jalan kaki. Untuk apa ke sini? Untuk memenuhi undangan. Sebetulnya yang paling tepat ketika Roh Kudus bergerak. Lukas pasal 4 ayat pertama, Tuhan Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus. Maka setiap hamba Tuhan seharusnya pun demikian. Jadi pertama-tama ini kita ada di sebuah daerah di Balikpapan Tengah ya. Cukup jauh menempuh karena rute naik turun. Dan Bapak ini kabarnya dia seorang majelis daripada Gereja Toraja yang terkasih. Jadi Pastor mohon izin dulu di sini. Di sini ada Gereja Kibait, ada Gereja Toraja. Ya, Pastor datang tidak membawa apapun selain daripada kasih Yesus yang menyembuhkan. Bukan cuma sekedar di Balikpapan, dimanapun juga orang-orang yang mau konseling kepada Pastor, baik pernikahan, pelepasan, saya selalu berkata bahwa segera datangi gereja lokal terdekat supaya setiap gereja berfungsi pada panggilannya. Pastor turun ke jalan, tak memandang siapapun dia, untuk mendoakan dan kuasa Tuhan menyembuhkan in Jesus name. Dan sampai hari ini Bapak Ibu bisa cek ya, ada ribuan orang yang mengalami kasih Tuhan lewat pelayanan I Believe Miracle atau channel ini. Sampai detik ini setiap pribadi yang Pastor sentuh sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan ada perubahan, ada jamahan. Dan kita belum tahu bagaimana kondisi yang kita mau bertamu, tapi menurut info dari Bapak suami yang mengundang ke sini, sudah sekian lama tidak berdaya, terbaring, dan sampai buang air pun juga diranjang. Tentu ini sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi saya selalu beritahu bahwa dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan sembuhkan. Shalom. Wah, rumah besar ya. Kalau daerah sini kita nggak boleh lari, kejar anjing. Oh iya, tunggu sebentar. Kita harus SOP. Jadi SOP itu dijalankan Bapak Ibu. Pastor setiap doakan satu orang, satu masker. Wih, keren kan? Makanya kenapa Pastor bukan tidak mau. Lebih senang kalau kayak kemarin penyembuhan massal. Kenapa? Karena itu maskernya sekali pakai. Bayangkan kalau 10 orang 10 masker. Ya, karena kadang-kadang kita akan menjaga. Jangan sampai kita jaga atau maskernya sendiri tidak steril gitu. Oke. Ya, ngerekam tertawa. Ya. Oke deh. Dan kalau saya pakai masker biasanya bagusnya yang ada logo di luar supaya apa? Kita tahu beda kemana luar mana di dalam. kalau kita pakai polos luar dalam, kita tahu kita habis pakai mana yang putih mana yang itu. Kita habis pakai, kita balik pakai depannya. Muncrat kanan kiri. Oke. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya rekam dengan Bapak siapa? Coba kenalin. Saya dengan Pak Daniel Tanduk, salah satu warga di RT 63 di sini dan juga berjemaat di Jemaat Elim Balikpapan. Dia salah satu agama juga di ya, saya salah satu majelis gereja di Jemaat Elim Balikpapan sampai saat ini, dan juga istri saya yang sedang menderita sakit ini adalah pelayan guru sekolah minggu. Sudah berapa tahun itu mengalami? Dari November 2019 sejak saat itu dia kena. Ada hampir setahun. Ya, hampir setahun. Betul, sudah tidak berdaya di atas ranjang, bahkan ya maaf dalam buang hajat pun juga ya saya harus bantu di ranjang. Dia duduk pun sangat sakit sekali, apalagi berdiri. Dan ya itulah kondisi keadaan yang dialami sekarang, dan setiap saat dia menderita mengeluh sakit. Jadi, artinya selama hampir setahun Bapak Ibu terkasih ini terbaring tidak berdaya di ranjang. Sangat kesakitan. Yang menyedihkan tadi sampai buang air pun, sorry ya. Ya, itu yang sangat menyedihkan sekali. 2 minggu, 3 minggu terakhir ini ya saya harus merawat di atas ranjang. Ngomong-ngomong soal sekolah minggu, ya,
apa ya, saya baru ingat tadi. Kita mesti kasih dulu sekolah minggu. Oke, Yesus itulah satu-satunya penyembuhku yang sungguh, amin. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya. Harusnya kalau ibu kita dengar ini langsung sudah bangun, sudah harusnya. Amin. Ya, harusnya sudah langsung bangun karena ini juga salah satu lagu-lagu favorit malam minggu. Ya, aku anak raja. Haleluya. Ayo kita masuk. Mari pakai aja. Pakai itu. Damai sejahtera. Saya terus ya. Halo. Ya. Damai sejahtera tempat ini. Wah, ini ya. Halo. Shalom. Dengar-dengar katanya ini bersekolah minggu. Ya. Yesus itulah satu-satunya penyembuhku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali sembuhkan kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penyembuhku yang sungguh. Oh, oh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Segala perkara dapat kuraku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap setia, Tuhan setia. Segera pulih seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan dan sembuhlah. Bless day. Terima kasih Pastor Andi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ayo jalan Bu, harus kuat. Jalan. Yesus. Jalan sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo. Jalan. Tetap setia, Tuhan setia. Segala perkara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan sembuhkan. Demi kemurahan Tuhan, tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Tanah ini adalah tanah banyak sekali orang percaya. Diberkati dengan keajaiban kuasa Tuhan Yesus. In Jesus' name. Amin. Biar kesembuhan ini menjadi milik orang percaya. Terima kasih Pak. Tadi sudah melihat bagaimana ibu yang menurut kesaksiannya setahun itu mengalami sakit dan hari-hari terakhir ini bahkan jangankan duduk, bangun pun tidak berdaya sampai harus membuang kotoran di tempat tidur. Dan ini sangat-sangat prihatin tentu secara jasmani. Dan Bapak Ibu sudah melihat tadi bagaimana kuasa doa
In Jesus' name, yang terbaring, yang tidak berdaya, aliran kesembuhan menjamah tubuhnya, dan hasilnya Bapak Ibu lihat sendiri dalam real video tadi. Yesus bukanlah sebuah sejarah yang sudah terkubur. Ini tim kami, seorang bapak ya, menggali, dan di bawah galian ini ada banyak yang tertimbun. Kemarin ketemu apa? Kabel-kabel ya, satu kresek. Yesus bukan sejarah yang tertimbun, yang terlupakan, mitos atau sesuatu yang sudah hilang. Yesus kan kita sering nyanyikan, khususnya orang-orang Kristen Katolik ya, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Yesus hidup, hari esok sungguh ada. Yesus hidup, harapanmu sungguh ada. Yesus hidup, kalau engkau melihat ini dan masih bernafas, bagaimanapun buruknya keadaan jasmani, fisik, kesehatan Bapak Ibu, mujizat masih ada. Maka you must pray, berdoalah. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya ambil view di sini? View di sini, ini adalah, Pastor ilustrasikannya, hutan di tengah kota. Dan oleh karena berkat Tuhan, pasti karena favor ya, perkenan Tuhan, maka Geraha YHS Healing Center ya, membeli hutan di tengah kota seharga 50 juta dan sudah kita bayar. Dan ini sementara kita kerjakan. Jadi yang Bapak Ibu shoot di belakang sini, ini yang baru saja ya, baru berapa hari ya Sul? 3 hari yang lalu ya. Pemiliknya 2 orang ibu. Nanti coba Pastor selip ya videonya bagaimana waktu kita serah terima. Datang juga sudah Bapak RT untuk kita sebagai saksi. Jadi RT ini kita rekam ya. Ini punyanya Andre ya, di belakang itu. Dia lepas sama saya. Oh iya, gampang 50 juta. Iya, gampang. Karena aku lagi Ya, lewat INTN. Jadi maksud Bapak kami undang ke sini selaku RT kami juga, sekaligus bisa kalau bisa setelah kita tidak Bapak betul sertifikat Pak. Ada Pak Joko juga ada kan? Ah, bisa. Mati belum? Coba. Ini kan pengurusannya masih IMTN. pelepasan atau sudah ke IMTN? Oh, Ya, sudah. sudah IMTN kan? Sudah. Oh, Nama sudah. pribadi kan? Nama ibu dan Nama pribadi ya. Oh, sudah. IMTN. Sudah. Dan Oke, jadi ini prosesnya semuanya ya. Demikianlah vlog ini kiranya bisa menguatkan setiap kita bahwa doa bisa mengubah segala. Bapak camat kami juga datang untuk melihat dan dia berkata, good. Ini dipakai untuk healing center. Good, akan menjadi berkat bagi kota. Ya. Pak camat. Subadan dulu, Subadan. Kita mau. berarti kadang 5. Ya. Nah, Pak camat. Anak-anak kita kan? Anak-anak ke rumah ini. Cowok. Cowok sama anak saya juga. Aku pernah lihat di YouTube kita. Iya, saya kira lagi minta film. Pak camat. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di tangan. Oh iya betul ya.
Iya. Tapi nanti bulan depan nih saya kalau rezeki mau kubik ini bisa diminum. Jadi air berkah. Ada yang mana yang mau kita beli tanahnya? Ini yang kemarin jual ke saya. Ini yang punya. Dia belum jual belum. Pernah naik. Udah pernah naik ya. Ya, Rasa. Enggak, Rasa. Ya. Yang kayaknya sudah lengkap kan? Dia balik aja ke kita. Enggak, pas dia mati. Kita bantu kita. Iya, aku bantu. Benar. Ini masih pertimbangkan Pak Camatnya, masih pertimbangkan. Apakah seperti ukarnya Pak Rizal kemarin ke sini, buka panti, in out, putar. Masuk mobil, Iya. masuk keluar masuk. Iya. Iya. Mau pertimbangan saya, ini kan kondisi begini, 2 pintu kita sudah pengawasan. Iya. Kan udah lebar nih. Jadi mungkin biar aja orang-orang kampung bisa betul. Betul. Kalau dari jalan aja terlalu basir kan? Ruang terbukanya dari orang pedagang. Jadi ini memang gendong saat itu parkiran. Tadi kita tes kegiatan aja. Waduh. Nggak muat, segera kita segera. Atau akal udah tahu sendiri sama dia. Pokoknya Pak Andi kalau lewat kantorku dia cuek aja masuk ke dalam. Aku basa-basa enggak masuk ke ruanganku, enggak apa-apa. Khusus Pak Andi aja. Jika Tuhan izinkan nanti wali kota pun diundang ke sini, ya. Kalau Pak Wali melihat, Shalom Pak Rizal, Tuhan berkati, sehat-sehat Pak Rizal. Oke, nah ini, ya. Jadi ini yang sudah kita beli. Nah, seputar tentang lahan parkir yang juga kita akan beli, berkat Tuhan, ini depan, ini dari sini, ini, ya. Ini yang akses langsung ke depan jalan raya, ya. Ya, jadi ini geraha saat ini, ya, oke. Nah ini kita sedang kerja rincis pelan-pelan, step by step, tapi kita terus jalan. Nah ini yang kita akan buat nanti, ya, akan dirincis ini, itu akses ke jalan raya. Yang kemarin pester preview itu dari depan jalan raya, ini dari dalam. Nah, puji Tuhannya saudaraku, yang di belakang sini orangnya itu ini apa ya namanya, ajaib, ya. Sebetulnya memang berarti 3 hari lalu, 4 hari lalu Pastor mimpi, ya. Waktu mimpi gitu, gini, Pastor selalu melakukan sesuatu apa yang saya lihat dan apa yang Tuhan suruh begitu. Maka saya optimis. Saya mimpi beli hutan ini di belakang sana, ya. Tidak besar, cuman kurang lebih 300 meter persegi saja, tapi kan ini hutannya kita perlu teban dan lain sebagainya. Lalu nanti Pastor coba sisipkannya screenshotnya ya, bukti pembicaraan. Pastor langsung ngomong, boleh nggak saya beli 50 juta? Katanya harga tetangga. Oke, jadi ini sedikit sebuah semangat pelayanan. Bayarnya pakai apa? Di sini banyak daun ya, tapi pasti Ibu Haja nggak mau terima daun. Bayarnya pakai uang. Tuhan akan mencukupkan untuk pekerjaannya. Jadi khususnya Bapak Ibu yang pelayan-pelayan Injil ya, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, kita semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, baik. Satu lagi, begini. Pastor tidak mengikuti, tetapi banyak sekali orang yang menjapri Pastor, baik di YouTube, Instagram, Facebook, ataupun ke WhatsApp, untuk mendoakan penyembuhan seorang mantan vokalis, ya, kalau tidak salah, El Ibnu namanya. Kalau salah tolong dikoreksi, mohon maaf ya. Dan kalau ini dilihat oleh saudaraku El Ibnu, Pastor pesan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan
orang yang percaya pada Mesias Yesus Kristus, dia sedang ada dalam sebuah rencana kedamaian, kekekalan, dan kebahagiaan. Menjawab tentang permintaan, ada juga sebagian yang a priori menantang begitu. Bapak Ibu, jangan menantang hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengerjakan apa yang Tuhannya suruh. Hamba Tuhan bukan pembantumu. Maka saran Pastor Bual El Ibnu ya, dan juga kerabat dan keluarga yang merindukan menerima doa penyembuhan, segera datangi gereja lokal terdekat di mana saudaraku ini stay atau tinggal, atau kalau belum berjamaat, carilah gereja lokal terdekat. Karena kondisi pandemi ini kita semua terbatasin. Ya. Bapak Ibu harus tahu juga, ini jawaban Pastor. Tidak semua orang sakit itu menjadi tanggung jawab saya. Setiap kota dipanggil kita, diberikan sebuah tanggung jawab. Bible berkata, doakanlah kesejahteraan di mana kota engkau berada. Dan rasanya loh ya, di Jakarta ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan doa penyembuhan, karunia penyembuhan. Segera datangi gereja terdekat. Saya percaya Yohanes 1:12 berkata, setiap anak-anak Tuhan sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu bisa melihat Pastor Andy hari ini karena terposting di medsos dan viral. Tapi ketahuilah bahwa banyak sekali orang-orang percaya yang diberi kuasa. Mungkin belum terposting, tapi mungkin setelah ini akan banyak yang mengikuti jejak penyembuh jalanan. Maka Bapak Ibu sekalian, di balik papan saja masih banyak orang sakit. Dan saya menyadari kapasitas sebagai manusia biasa. Tidak semua orang sakit tanggung jawab saya di kota Balikpapan, apalagi di luar kota. Tapi karena anugerahnya, sampai hari ini, seperti video tadi pembuka, setiap orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan Pastor, dan kita touch in Jesus name, pasti itu masa depan sih gak ada yang pasti ya, kecuali dalam Yesus. Tapi yang sudah pasti ada khasiatnya, ada perubahannya. Jadi saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu bisa mengerti hal ini, keterbatasan Pastor ini. Saya akan semaksimal mungkin, siapapun orang sakit, saya tidak pandang kaum agama, artis, orang kaya, orang sederhana, siapapun dia. Jika Tuhan izinkan mereka jadi sesamaku. Sesamaku adalah orang-orang yang Tuhan izinkan saya bertemu dengan mereka. Bukan orang jauh di dusun sana atau jauh di luar negeri sana, tidak. Tapi sesamaku adalah orang-orang yang Tuhan izinkan kami bertemu face to face, berbincang. Itulah akses kesempatan. Pastor berkata, maukah engkau sembuh? Namun dalam kesempatan ini sebelum Pastor closing, kalau engkau sakit, termasuk saudaraku El Ibnu, angkat tanganmu sekarang. Orang-orang sakit yang menyaksikan video ini, saya hamba Tuhan dan saya perkatakan firman Tuhan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki yang sudah diberikan Yesus Kristus kepadaku, yaitu aliran kesembuhan. Terimalah, mengalir atas tubuhmu. In Jesus' name. You ready for your healing? Semua ikatan-ikatan lepaslah. Sakit penyakit, go! Dan kesusahan, penderitaan, berhenti. In Jesus' name, I pray. Glory to God. Tempat di mana tayang ini diputar, ada hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, yang membawa kesembuhan. Kesembuhan seperti nafas yang baru yang kau hirup hari ini, menyegarkan jiwamu, menguatkan hatimu, dan membangun roh Anda. In Jesus' name I pray. Glory, glory to God. Amen. Amen. Segera pulih seutuhnya. Pastor yang diucapkan dari
hutan tengah kota yang baru saja kita yayasan membayarnya, saya sampaikan, Tuhan itu hidup. Dia sanggup menyediakan kebutuhan, apalagi untuk pekerjaannya dengan cara yang ajaib. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Ayo Sul, ke sini Sul. Ya. Tanah ini yang sudah diberkati oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa. Pastor Andy mendoakan, terjadilah bukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku yang di surga. Nantikan update video ministry ataupun juga kesaksian iman Pastor Andy Simon. Dan saya percaya Tuhan bekerja di hati setiap orang-orang percaya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang besar. Shalom. Oh ya, satu lagi. Ini Samsul yang selalu banyak yang merekam video pastor. Dia ini, coba mana rambutnya? Gondrong. Orang yang a priori bisa berkata, di dunia ini nggak ada tukang cukur. Buktinya apa? Buktinya ada orang rambutnya panjang gondrong. Hei, tukang cukur ada. Tapi kenapa Sul nggak mau potong? Bukan salah tukang cukur. Dianya tidak mau dipotong rambutnya. Kalau ada orang miskin, semisal Pak Riki ini orang kaya raya, bukan berarti jaminan tidak ada orang miskin. Kalau ada orang sakit, bukan berarti di dunia ini nggak ada dokter atau nggak ada penyembuh. Orang sakit bukan berarti menyangkal keberadaan dokter. Dokter tetap ada. Dan orang sakit tetap ada. Orang sakit tetap ada. Tabib tetap ada. Orang sakit tetap ada. Layanan, doa keajaiban, kesembuhan tetap ada. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. In Jesus' name, bless you.